warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Parenting bersama saya, Wening Sulistiorini. Bapak Ibu, inilah cerita anak Anda. Mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Bapak Ibu, pendidikan remaja memerlukan sinergi antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Remaja sejak kecil sudah dibesarkan dan diasuh di rumah. Dia sudah mendapatkan pola asuh dari kedua orang tua, sehingga sedikit banyaknya karakter mereka sudah terbentuk. Memasuki usia sekolah, anak-anak mulai masuk SD, SMP, yang akan menyempurnakan atau melengkapi pembentukan karakter dan kemampuan remaja. Dalam waktu yang bersamaan, anak remaja juga hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang bisa membawa pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Disitulah perlunya sinergi antara tiga komponen itu, rumah, sekolah, dan masyarakat. Apabila salah satu saja komponen ini tidak seimbang, maka dalam pembentukan karakternya, anak-anak akan mengalami kesulitan atau muncul masalah-masalah yang mungkin sulit diatasi. Bapak Ibu, mayoritas anak remaja yang memiliki catatan khusus di sekolah atau anak-anak yang datang langsung menemui saya untuk berceritalah. Mereka menyampaikan, "Bu, saya sebenarnya kurang perhatian. Bu, saya tidak diperdulikan orang tua saya." Mengapa demikian? Sebenarnya perhatian seperti apa yang diinginkan remaja saat ini? Nah, kira-kira hal-hal inilah yang diharapkan atau diinginkan oleh remaja kepada orang tuanya. Yang pertama, orang tua menyediakan waktu bersama remaja yang cukuplah untuk menjalin keakraban dan kedekatan bersama mereka dalam suasana yang santai tentunya. Yang kedua, orang tua berpikir positif dan memberikan kepercayaan kepada remaja. Selanjutnya, anak remaja berharap orang tua melakukan komunikasi yang menyenangkan dan bersahabat kepada mereka ketika memberikan solusi, bukan malah menghakimi mereka. Lalu, remaja mengharapkan orang tua sabar mendengarkan mereka ketika menyampaikan pendapat atau mengungkapkan perasaannya. Dan yang terakhir, orang tua mampu memberikan dorongan, motivasi, dan solusi ketika anak remaja membutuhkan solusi atau masukan dari masalahnya. Nah, jika hal-hal itu yang diinginkan remaja saat ini, kira-kira bagaimana sih harusnya orang tua bersikap? Hal-hal berikut ini mungkin bisa Anda lakukan untuk menyikapinya. Oke, yang pertama, awasi anak remaja secara melekat. Mengawasi anak tidak hanya saat mereka kecil saja. Mengawasi remaja justru lebih sulit. Ya, mereka mudah sekali terpengaruh. Keinginan mencobanya sangat tinggi. Hal ini membuat anak remaja memiliki kebiasaan berontak. Untuk menghindari hal-hal negatif, berikan pengawasan secara melekat, tetapi masih dalam batas wajar dan tidak dilakukan secara terang-terangan. Orang tua harus memiliki strategi untuk mengawasi anak, supaya anak remaja juga tidak merasa diawasi setiap saat. Atau jika mereka tahu, mereka akan protes. Yang kedua,
ajak selalu berkomunikasi. Anak remaja sangat membutuhkan teman. Banyak hal yang mereka lakukan bersama temannya, sharing, curhat, bercanda, dan lain-lain. Seringkali kedekatan mereka dengan temannya melebihi kedekatan mereka dengan keluarga sendiri. Orang tua harus lebih dekat dengan si anak, agar anak tidak cenderung tertutup kepada orang tuanya sendiri. Meskipun berbeda usia, sepanjang kita bisa menempatkan diri dengan tepat, kita masih tetap bisa akrab dengan remaja. Apalagi Anda pernah muda. Banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk menempatkan diri sebagai teman mereka. Selanjutnya, selalu pantau apa yang akan dia lakukan. Memberikan kepercayaan kepada remaja itu sangat penting. Tetapi kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, karena hal ini sangat beresiko. Karena anak remaja belum sepenuhnya matang untuk bisa dipercaya sepenuhnya. Sebagai pemantauan preventif, orang tua perlu mengetahui jadwal kegiatan anak di sekolah, di rumah, maupun di luar rumah. Meskipun orang tua tidak 24 jam bersama anak. Tanyakan aktivitas yang akan dilakukannya hari ini maupun besok ya. Selanjutnya, miliki nomor ponsel atau alamat teman atau gurunya. Hal ini memudahkan ketika dalam kondisi darurat, atau misal ketika anak terlambat pulang sekolah atau terlambat pulang ketika main di luar. Berikutnya, mengecek kamar dan barang-barang miliknya. Mengecek dokumen, kamar, atau barang-barang miliknya ini sangat penting. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal di luar perkiraan. Apakah ia memiliki barang-barang yang tidak selayaknya ia miliki, atau mungkin dia memiliki dokumen-dokumen yang tidak seharusnya ia miliki juga. Yang terakhir, ingatkan bahaya bagi remaja putri. Ya, seperti yang kita tahu, remaja putri beresiko lebih tinggi terhadap keselamatannya. Ajarkan kepada mereka betapa berharganya anak perempuan, remaja perempuan. Dalam interaksi lawan jenis pun, anak perempuan lebih dirugikan. Nah, mungkin hal-hal itu bisa Anda terapkan atau Anda lakukan di rumah. Menjadi orang tua memang tidak ada sekolahnya. Jadi, mari memproses diri. Tidak ada yang sempurna selagi kita mau memperbaiki dan terus memperbaiki. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.